Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk tanggal hari ini, tanggal 12 November 2021 sampai dengan Senin ya, tanggal 15 November 2021. Seperti biasanya saya akan bahas totalnya ada 16 saham. Ini bagian yang kedua ya. Yang belum nonton bagian pertama, kalau mau nonton silakan. Bagian pertama saya sudah bahas MDKA, BNPA, Antam, Buka, Bank, BBB, TBG, BEPS ya. Jadi saya mulai langsung untuk bagian kedua. Yang pertama adalah BMHS. Jadi BMHS sudah saya gambarkan ya, 875. Kalau dia berhasil naik ke atas 875, yang mau spekulasi buy on weakness sebenarnya sih menurut saya tunggu kalau dia naik ke atas 950 ke atas ya. Kalau sekarang dia masih cenderung koreksi. Karena kalau kita perhatikan sebelumnya di sini ya, selama dia bertahan di atas 950 ya dia aman. Kalau dia cenderung gagal ya, kalau ini kan dia gagal ya, dia masih cenderung resiko ya. Ya, kedepannya masih resiko. Jadi tunggu aja kalau dia naik ke atas 950. Kalaupun mau curi start sekarang ya boleh aja pasang stop lossnya di 875 dan 860. Kalau mau tambah lagi atau buy up atau yang belum punya, buy aja kalau naik ke atas 950 buy. Target berikutnya di 1030. Ya, target price berikutnya kalau dia naik ke atas 1030 mau tambah lagi di 1155. Antara 950 dan 1030. Kalau mau tambah lagi ya mungkin sekitar kelipatan 20 rupiah seperti itu ya. Atau 25 rupiah ya, terserah Anda ya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Yang penting sabar, fokus, dan disiplin ya. Ini trennya terus terang aja dia masih cenderung turun ke bawah ya, downtrend ya, jangka pendeknya. Walaupun ini sebelumnya dia sideways lama, tapi kalau dia breakdown di bawahnya 950, terus terang aja resikonya masih besar ya. Jadi jangan terlalu banyak. Apalagi kalau dia turun di bawah 860 ya, jangan sampai average down atau hold ya. Ini kita lihat sebelumnya gap up ini ya, gapnya untuk waktu IPO ya dia ya. Jadi jangan sampai kita terpancing murah terus terjebak nanti nyangkut ini dalam ya turunnya seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk ASA karena ini emiten transportasi ya. Di sini memang area buy and saya sebutkan di 3000 ya, jadi masih tetap sama. Kalau yang nggak mau buy sekarang tunggu aja di 3000. Kalau dia koreksi di bawah 3000 kita belinya kalau dia berhasil naik ya. Kalau dia belum berhasil naik atau rebound ya jangan beli. Kemudian ini garis-garisnya kan sudah saya berikan, jadi walaupun nggak dikasih di bawah ya, mungkin kalau dia naik ke atas 3400 mau buy ya silakan ya. Mau buy sekarang boleh ya, pasang stop lossnya di 3400 dan 3200. Jadi misalnya ada yang tanya, Pak Sunar pasang stop loss di dua level itu maksudnya apa? Jadi 50% dari portfolio Anda. Kalau turun di bawah 3400 Anda jual dulu 50%. Kalau turun lagi di bawah 3200 jual semuanya. Saran saya seperti itu. Maksimum di 3100 ya. Ini swing low yang di sini. Kalau mau tambah lagi atau average up atau yang tipe yang buy high sell higher, naik ke atas 3600 tambah lagi, naik ke atas 3800 tambah lagi, dan seterusnya. Kalau dia breakout ke atas 4000, target price berikutnya di 4200 sampai 4400. Jadi memang ciri khasnya seperti ini ya, naik tinggi kemudian cenderung konsolidasi atau sideways, breakout lagi dia selalu higher high ya. Jadi kalau ini breakout ke atas 4000, kalau mau tambah lagi silakan ya, kemungkinan target berikutnya di 4200 dan 4400 ya. Kurang lebih seperti itu untuk ASA ya. Oke, berikutnya untuk CMNT. Bentar ya. Jadi CMNT ini sudah saya bahas ya. Jadi gambar garis-garisnya sudah saya bahas. Strip 70 ke atas. Kalau mau yang buy high sell higher silakan ya. Target berikutnya di sekitar area 1170 ya. Itu Fibonacci extension 161,8%. Saya tarik garis dari ini ya, titik breakoutnya sebelumnya ya. Jadi sudah punya, pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di sini ya, saya gambarkan ya. Ini sekitar low-nya hari ini ya, 1030 ya. Jadi selama dia bertahan di atas 1030 masih cukup bagus ya. Seperti itu ya. Kalau yang nggak berani beli sekarang, tunggu aja buy on weakness di area 900-an ya. 900 sampai dengan 920 lah kurang lebih di sini ya. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 920 setelah dia koreksi ya barusan kita beli. Belinya bertahap aja, naik ke atas 960 tambah lagi dan seterusnya ya. Mungkin setelah itu setiap kelipatan 20 rupiah Anda tambah lagi silakan ya. Itu yang bagi buy on weakness. Tapi belinya jangan terlalu banyak. Kalaupun mau buy sekarang boleh saja. Stop lossnya di 1030 ya, tapi banyak jangan terlalu banyak. Kalau dia breakout ke atas 1075 mau tambah lagi silakan. Berikutnya setiap lipatan 25 aja ya, naik ke atas 1100 ya, tambah lagi, naik ke atas 1125 tambah lagi dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu ya untuk CMNT ya. Oke, berikutnya untuk AGRO. Ini sudah sering banget saya bahas ya. Pas narko gak naik-naik ya. Seperti ini ya. Sideways terus dia memang cenderung agak naik tapi gak lama lagi turun lagi, naik lagi turun lagi, naik lagi turun lagi seperti itu. Nah, kira-kira gimana? Terus terang aja saya masih punya ya, saya masih hold ya. Itu average saya di 2125 ya, seperti itu ya.
Jadi memang saya agak sabar menunggu ya, kita jangan terlalu buru-buru. Jadi intinya selama dia bertahan di atas 2000, ini kurang lebih sama dengan BRIS juga gitu ya. Dia masih cukup bagus ya, kalau selama di atas 2000. Jadi stop loss saya di 2000 dan saya pasang di dua ya, 2000 dan 1900 ya. Memang agak jauh ya, seperti itu ya. Memang GRO ini dia fluktuasinya tinggi, apalagi dia rencananya katanya mau right issue lagi. Tapi saya nggak tahu kapan ya. Harga pelaksanaannya saya juga nggak tahu. Ini naik ke atas 2260 silakan tambah lagi ya, atau naik ke atas 2200 garis saya. Naik ke atas 2400 tambah lagi target price berikutnya di 2600, 2800 dan 3000 ya. Apakah ada kemungkinan dia bakalan balik lagi naik di area ini? Masa kejayaannya di sini ini kan hanya dia sempat sampai di level 2920 ya, kita nggak akan pernah tahu ya, seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya, tapi jangan terlalu takut-takut. Yang penting kan ini kan garis-garisnya sudah saya berikan untuk acuan untuk pemasangan trailing stop dan stop lossnya ya, seperti itu ya. Lebih cukup untuk AGRO. Berikutnya untuk energi. Jadi energi seperti ini ya. Memang reputasinya emiten ini ya kurang bagus, tapi kalau saya lihat di sini ya, ini area bawah window saya sudah sebutkan ya. Saya gambarkan sebelumnya, selama dia bertahan di atas 112, kalau mau nyicil buy on weakness silakan ya. Ini kalau dia naik ke atas 115, buy seperti itu ya. Tapi ini kan di sini kan dia nyentuh sampai 115 ya, sudah berhasil naik ya. Seharusnya kalau mau buy sekarang silakan ya. Buy-nya bertahap aja, naik ke atas 121, tambah lagi, naik ke atas 126, breakout ya, kita tambah lagi dan seterusnya. Mudah-mudahan dia lancar sampai naik ke atas 135. Jadi belinya bertahap aja, karena ya memang reputasinya emiten ini juga terkenal kurang bagus ya. Kita jangan lihat asingnya, oh Pak Sunar, ini pembelian asing net buy-nya banyak. Nah, kita fokusnya di pergerakan harganya saja ya, seperti itu ya. Jadi asing beli ataupun jual, kalau harganya turun ya ngapain kita beli. Kalau harganya sudah mulai naik ya, trennya sudah berbalik arah. Kalau masih sideways gini, kalau kita mau nyicil buy boleh aja, tapi buy-nya bertahap aja. Nggak perlu terlalu agresif kok. Kalau dia naiknya bisa tinggi kok. Ini kita lihat di sini ya, naiknya bisa tinggi, koreksi, dan dia breakout lagi naik ya. Bisa sampai 171 bisa. Jadi santai aja ya, nggak perlu terlalu buru-buru ya. Jadi yang perlu diingat, sabar, fokus, disiplin ya, begitu ya. Kemudian berikutnya di MMX. Di MMX sudah saya bahas sebelumnya ya. Memang saya bis lama saya sudah sebutkan trennya memang downtrend ya, tapi belinya jangan terlalu banyak. Naik ke atas 2600 mau buy silakan ya. Target berikutnya di 2800. Kalau sudah naik mau tambah lagi, mungkin setiap kelipatan 50 atau setiap kelipatan 100 rupiah boleh ya, average up ya. Ini bagus, volumenya naik, ini juga breakout ke atas 2600. Ya, mudah-mudahan dia berhasil naik terus sampai dengan ke 3400 ya, seperti itu ya. Yang penting di sini adalah fokus ke pergerakan harganya ya, seperti itu ya. Kalau ini garis-garisnya sudah saya berikan, kalau turun di bawah 2600 pasang trailing stop, dan kalau dia turun bawah 2500 ya jual dulu ya, seperti itu ya. Area buy on weakness ini sudah pernah saya sebutkan ya, ini sebelumnya saya garis di sini ya, saya kotakin ya. Kalau dia naik ke atas 2500 boleh buy ya. Jadi mau buy sekarang belum ketinggalan ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya untuk DMMX, mudah-mudahan lancar. Berikutnya untuk BGTG ya, ini masih seputar aksi korporasi ya, right issue kalau nggak salah ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau yang berani nggak apa-apa silakan. Nanti kalau naik ke atas 246 tambah lagi, naik ke atas 24 tambah lagi dan seterusnya. Memang trennya masih cukup bagus uptrendnya ya. Apalagi ini area buy on weakness saya sudah pernah gambarkan, naik ke atas 230 buy, naik ke atas 246 tambah lagi dan seterusnya ya. Kalau misalnya oh ini Pak Sunar, sebelumnya Pak Sunar sebutkan oh ternyata dia gagal Pak Sunar, oh, berarti salah gitu ya analisanya. Enggak ya. Karena saya nggak bisa mengatur harga saham di pasar saham ya. Saya hanya bisa memberikan acuan garis-garisnya ini untuk pemasangan trailing stop dan stop loss ya. Seperti itu ya. Kalau mau tambah lagi naik ke atas 246 tambah lagi dan seterusnya boleh. Jadi intinya itu kita jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif ya. Yang penting sabar, fokus dan disiplin ya. Itu 3 kunci sukses di saham. Oke, berikutnya SMRA. Ini SMRA dia sudah pernah saya bahas juga ya. Area buy on weakness saya sebutkan di 910. Tapi kalau yang nggak dapat ya buy high sell higher aja, ini breakout ke atas 980 buy ya. Kemudian di sini kan ada swingannya di 1005 ya, naik ke atas 1005. Kalau mau buy high sell higher atau tambah lagi silakan. Target berikutnya di 1035. Kalau dia naik lagi ya berikutnya di 1130 ya, seperti itu ya. Kalau masih takut ya tunggu aja buy on weakness di 910. Artinya kalau dia turun di bawah 910, kita belinya kalau berhasil rebound atau mantul ke atas 910 ya, seperti itu ya. Kalau belum naik atau rebound ya kita jangan beli dulu, kita mendingan tunggu berikutnya di 825. Tapi kalau sudah turun di bawah 825, dia kecenderungan malah lesu ya, bisa sampai breakdown ke bawah 765, bisa sampai breakdown ke ini ya, low-nya 730 ya. Jadi kita jangan terlalu
istilahnya kepengen murah tangkap pisau jatuh di bawah ya. Enggak ya, kita belinya konfirmasi kalau dia rebound atau mantul kembali ke atas ya, kita barusan beli ya. Kurang lebih seperti itu ya. Ini sudah cukup ya, saya sudah bahas totalnya ada 16 saham. Ini bagian kedua saya sudah bahas 8 saham ya untuk hari Jumat ini dan untuk Senin ya tanggal 15 November 2021. Seperti biasanya yang barusan join jangan lupa subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya, kemudian jangan lupa bantu like ya, dan juga bantu kasih komentar, karena kalau makin banyak like-nya, makin banyak komentarnya, videonya semakin banyak ratingnya ya, semakin naik, jadi semakin banyak orang yang nonton, makin banyak orang yang beli, makin banyak orang yang profit ya, seperti itu ya, kita profit bersama ya. Seperti biasanya di akhir video saya selalu doakan, saya percaya bahwa Tuhan akan selalu memberkati kita semua ya. Salam sehat selalu, damai dan sejahtera selalu ya. Itu yang paling penting ya. Amin. Terima kasih banyak.